Pancasila dasar negara. Rakyat bersatu, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga. Dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda masih mendengarkan Perempat Makassar. Iya. Halo pendengar setia Perempat dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program rutin kita siaran pembinaan bahasa dan sastra daerah. Acara ini merupakan kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Radio Republik Indonesia Makassar. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas mengenai prinsip interaksi sosial Papaseng Toriolo. Nah, jadi saat ini sudah hadir di studio kami, sahabat baik kami ya. Ada Ibu Andi Herlina SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah beliau hadir sebagai narasumber pagi ini, Bu ya. Iya. Kabar bahagia sehat, Ibu. Alhamdulillah. Amin, iya. Oke, pendengar dari Makassar juga selamat pagi untuk semuanya ya. Ibu mohon izin boleh kita mulai? Oh, silakan. Iya. Nah, sahabat budaya, pokok bahasan kita kali ini ya adalah prinsip interaksi sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai prinsip interaksi sosial dalam Papaseng ini, mungkin Ibu ya Tabe bisa menjelaskan sedikit tentang pemilihan topik kita hari ini Bu. Iya. Baik, Mbak. Iya. Papaseng Toriolo merupakan salah satu karya sastra Bugis berjenis puisi. Di dalamnya berisi pesan-pesan yang disampaikan dalam bait-bait yang menarik. Sebagai karya sastra, selain berfungsi untuk menghibur, Papaseng Toriolo ini ditujukan untuk memberikan manfaat bagi penikmatnya. Salah satu ciri khas Papaseng Toriolo adalah pengungkapan pesan disampaikan semenarik mungkin
agar memberi kesan yang mendalam bagi penikmatnya. Salah satu cara agar pesan dapat disampaikan melalui simbol-simbol yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Papasan Toriolo biasanya berisi nasihat yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah interaksi sosial yang ideal dalam masyarakat tertentu. Oke. Berarti mungkin dulu-dulunya untuk menyampaikan sebuah pesan atau menyampaikan sebuah tanda dulu pakai ini Bu ya, apa namanya? Pakai simbol-simbol begitu Ya, ya. betul Pak. Ya. Oke. Nah, lalu mengapa interaksi sosial ini menjadi perhatian dalam papasan tersebut? Bisa Ibu jelaskan? Baik. Kelompok masyarakat terbentuk dari berbagai individu. Salah satu faktor yang mendorong terbentuknya suatu kelompok masyarakat karena adanya persamaan latar belakang budaya, tujuan, dan pandangan hidup yang ingin diperjuangkan secara bersama-sama. Prinsip-prinsip interaksi sosial meliputi kontak sosial, komunikasi, saling memengaruhi, timbal balik, kerjasama, dan keharmonisan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, hubungan antar individu dan kelompok dapat berjalan dengan baik serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, agar suasana dan interaksi di dalam kelompok masyarakat kondusif, maka mereka perlu senantiasa diberi nasihat atau peringatan. Hal ini dapat ditemukan dalam kutipan papasan berikut ini. Idi tomaegae, si sapu si campak ki, reba si patokongi, mali si parape, malilu si pakainge. Mainge panapaja, ia ada ia gau, ia laleng, ia risaliweng. Oke. Nah, berarti memang ungkapan-ungkapan ini sebenarnya sudah cukup familiar kita dengar Ibu ya. Nah, bisa dijelaskan apa maksud kutipan-kutipan yang barusan Ibu sampaikan ini? Baik, saya mulai dari awal, yaitu Idi tomaigai, artinya Anda orang banyak atau wahai kalian semua. Jadi pesan ini ditujukan oleh untuk masyarakat atau orang banyak. Si capu si campaki, artinya kasih mengasihinilah. Mali si parape, artinya hanyut saling mendamparkan. Malilu si pakainya, artinya lupa saling mengingatkan. Maingat pimupaja, artinya hingga mereka mengingat kembali. Ia ada ia gau, artinya satu kata dengan perbuatan. Ia rilaleng, ia risaliweng, artinya apa yang tampak di luar itu juga yang ada di dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan menjadi bagian masyarakat yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan kutipan tersebut, ada kewajiban moral yang diemban oleh setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus mendasari hubungannya dengan orang lain berdasarkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Rasa kasih sayang inilah yang menimbulkan kepedulian dan perhatian kepada orang lain. Apabila kasih sayang antara sesama anggota masyarakat, maka bila seseorang mendapatkan masalah, yang lain berusaha membantu mencari solusi. Mereka tidak membiarkan orang lain hanyut dalam masalah yang dihadapi. Senantiasa menunjukkan jalan yang baik. Selain itu, dalam melakukan suatu perbuatan mereka saling bantu, seia sekata. Nah, keberanian untuk saling mengingatkan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia, seseorang tidak luput dari kehilapan. Kehilapan bisa saja diperbaiki dengan saling mengingatkan antar sesama anggota masyarakat. Hal lain yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah kejujuran dan keteguhan. Artinya, apa yang ada di dalam hati itu juga yang diucapkan. Satunya kata dengan perbuatan. Oke, berarti titik berarti sebenarnya adalah kejujuran Bu ya. Ya betul Pak. Ya, Ibu mohon izin kita sejenak dulu, nanti kita kembali saat lagi. Siap. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Zain Fatinama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan. Kali ini cukup jauh berada di kotak penalti. Hampir saja. Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas.
Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang. Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Mari kita pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak kita. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar. Iya, sahabat budaya, kita masih berlanjut di program pembinaan bahasa daerah. Jadi dari awal tadi Ibu sampaikan itu kan sebenarnya kalau kita jeli melihat sebenarnya pesan-pesan itu kan berkaitan dengan interaksi sosial, Bu ya, satu sama lain. Nah, apakah masih ada lagi? Silakan, Bu. Kedamaian dan ketentraman di lingkungan masyarakat menjadi impian bersama. Oleh karena itu, kasih sayang dan kepedulian antar warga menjadi pelindung bagi seseorang. Kepercayaan menjadi fondasi yang kuat demi hubungan yang baik dengan sesama, sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasa nyaman dan aman berada di lingkungan sosial tempat tinggalnya. Agar tercipta kedamaian, ada 3 hal yang harus diperhatikan, seperti yang terungkap dalam kutipan berikut. Nari tetongan napang artinya tegakkan yang keramat. Tapasandre ni ripamalie, sandarkan pada pamali. Tapatudani makeroy, dudukkanlah yang makruh. Berarti ini bahasa apa nih? Bahasa Makassar, Bu ya? Bahasa Bugis. Oh, bahasa Bugis. Oh iya, oke. Ada 3 hal yang menjadi perhatian dalam kutipan tersebut, antara lain, pertama, nari tetongan nama artinya tegakkan keramat. Jadi kata keramat ini berasal dari bahasa Arab karamah yang berarti kemuliaan, keistimewaan, dan anugerah dari Tuhan. Keramat sering diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hubungan erat dengan kekuatan spiritual atau nilai kesucian. Kalimat natatongina makere menyiratkan bahwa nilai transendental menjadi dasar perilaku seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kedua, tapasandre niri pamali, sandarkan pada pamali. Pamali adalah sistem larangan atau pantangan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari budaya masyarakat. Selain berfungsi sebagai aturan sosial, pamali juga menjadi media pendidikan yang mengajarkan etika, keselamatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
Kalimat tapasandreni ripamalie, sandarkan pada pamali, menjadi simbol bahwa dalam kehidupan sehari-hari soyokyanya ada aturan yang harus ditaati bersama. Ketiga, tapatudani makaroi, dudukkanlah yang makruh. Makruh adalah perbuatan yang tidak disukai oleh syariat dan lebih baik ditinggalkan. Meninggalkan dapat mendatangkan pahala, sedangkan melakukannya tidak menimbulkan dosa. Kalimat tapatudani makaroi, duduklah yang makruh, hal ini menjadi peringatan bahwa hendaklah jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah, berarti berdasarkan kutipan-kutipan Papaseng Toriola yang tadi sudah Ibu jelaskan ya dengan begitu sangat lengkapnya. Nah, ada 3 hal yang diperhatikan, yaitu diantaranya adalah nilai transendental yang digambarkan dengan makaroe. Ya. Makaroe, Makaroe. oh makaro, oke. Makara. Oh makaro, oh iya, oke, iya. Kemudian larangan dalam masyarakat yang disimbolkan dengan pamali, gitu ya. Nah, kemudian terakhir itu adalah perbuatan yang sia-sia, itu digambarkan dengan bacanya gimana nih Bu? Nih salah karama, oke. karama. Oh karama ya, oke. Itu berarti perbuatan yang sia-sia. Ya, betul. Nah, lalu apakah dalam Papaseng Toriolo yang sudah Ibu sampaikan barusan ini, apakah memang sengaja digambarkan dengan sangat jelas Ibu? Ya, betul. Jadi pada kutipan berikut dari rangkaian kutipan yang telah saya sebutkan tadi. Yang 3 tadi Bu ya. Betul. Iya. Ya nakena makarae yang termasuk keramat, nak reko matamaki rialae, taruntu aju pura riwet tawali, nari pasandre ajak talai, engkatu punana. Arti potongan kutipan ini Kalau ya termasuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya betul, yang termasuk keramat. Kalau Anda masuk hutan, menumbuhkan kayu bertara, artinya sudah ditanda, diberi tanda, yang disandarkan jangan diambil karena telah ada yang punya. Oh iya iya iya. Selanjutnya kutipan berikutnya, ia nakenai pamali, nareko joka kiri lalenge, taruntuk kalepa pura rilulung, riwiri lalenge, ajak talai, engkanatu punana. Artinya, yang dimaksud dengan pamali, bila Anda berjalan, lalu menemukan selundungan bergulung di pinggir jalan, jangan Anda ambil. Telah ada yang punya. Ini terkait konsep pamali ya Pak ya. Iya, iya. Nah kemudian, yang terakhir, ia nakena makaroe, idit matoa kamponge, nareko pura ki si pulung hade, dek sise na wadi si bocok ki panasunta. Nah kena ki anu makaroy. Yang dimaksud makruh, Anda tetua kampung, bila Anda telah mengikuti pertemuan adat, tidak boleh sama sekali tidur dengan istri, akan terkena hal makruh. Jadi pada kutipan tersebut diibaratkan bahwa apabila kita memasuki hutan, kita menemukan kayu yang sudah ditaruh atau disimpan, kayu tersebut tidak boleh lagi diambil karena sudah ada yang punya. Nah, kita paham bahwa hutan merupakan milik bersama dan setiap anggota masyarakat berhak mengambil hasilnya agar dapat dimanfaatkan dalam menyambung kehidupan mereka. Iya. Namun, apabila kayu tersebut telah ditebang dan dibiarkan teronggok di pinggir jalan, berarti itu menjadi tanda bahwa tidak boleh diambil karena sudah ada yang memilikinya. Contoh lain yang digunakan dalam Papasan Toriolo adalah apabila kita menemukan selundungan bergulung di tepi jalan, kita tidak boleh mengambil selundungan itu karena sudah ada yang punya. Ya, kita tahu ya bahwa jalanan merupakan fasilitas umum dan tempat lalu lalang. Jadi, kalau suatu saat ada barang yang tercecer atau ada orang lain menemukannya, itu bukannya mencuri. Akan tetapi pada kutipan di atas dijelaskan bahwa barang tersebut tidak boleh diambil karena ada pemiliknya. Mungkin suatu saat si pemilik akan mencarinya. Nah, perumpamaan lain yang digambarkan dalam Papasan Toriolo ini adalah mengenai keteguhan seorang pemimpin dalam memegang rahasia negara.
Salah satu hal terberat bagi seorang penentu kebijakan adalah memegang sebuah rahasia dari keputusan adat atau keputusan politik, utamanya dari keingintahuan keluarga. Papasang Toriolo ini menggambarkan bahwa seseorang harus memiliki integritas dalam melaksanakan perannya dalam masyarakat. Nah, dari pemaparan terkait interaksi sosial terungkap bahwa interaksi sosial yang ideal adalah interaksi yang mengedepankan kepedulian, kejujuran, dan menghormati privasi orang lain dalam sebuah masyarakat. Oke, berarti tadi yang disampaikan oleh Ibu ini semuanya adalah larangan, Bu ya. Ya, betul. Larangan dalam kehidupan kita. Betul, Bu, Pak. Jadi kalau misalnya tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan sahabat budaya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke hutan, ya kan, atau kita di jalan, ada menemukan barang-barang yang memang sudah rapi, sudah diikat atau segala macam, itu berarti itu memang sama sekali menandakan bahwa ada pemiliknya. Betul, Pak. Jangan sampai diambil karena tadi Ibu bilang bahwa bersentuhan dengan pamali ya. Kita percaya tidak percaya tapi memang itu ada, Bu ya. Betul. Artinya pamali ini kan salah satu simbol ya, digunakan oleh masyarakat atau leluhur kita untuk menyampaikan sebuah larangan atau larangan atau perintah. Jadi dikemas dalam bentuk pamali. Pamali. Ya, seperti itu. Jadi kalau dihubungkan dengan sekarang, kalau bukan barang tak, jangan diambil. Jangan diambil. Kalau bukan milik tak, jangan diambil karena ya bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, begitu, Bu ya, dan harus menjadi peringatan besar untuk kita supaya dalam hidup ini kita belajar untuk saling menghargai, menghormati. Ditekankan lagi sekali lagi sahabat budaya bahwa ini pesan-pesan ini adalah pesan larangan, Bu ya. Larangan penting yang harus kita jaga, yang harus kita hormati supaya bukan cuma hidup kita tapi keluarga kita, keturunan kita juga itu terjaga dari pamali itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu ya. Oke. Iya, Bu, waktu kita sudah sampai di sini ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus mungkin nanti kedepannya mungkin ada lagi penjelasan-penjelasan yang lain, Bu ya. Jadi hari ini kita khusus membahas mengenai petuah atau larangan dalam bahasa Bugis, Bu ya. Oke, mungkin dalam Makassar mungkin beda lagi. Dalam bahasa Toraja mungkin ada lagi tersendiri. Mandar juga mungkin tersendiri, Bu ya. Oke, jadi sekali lagi Ibu Andi Herlina SS MPD ini terima kasih Ibu sudah bersama dengan Perompat RRI Makassar hari ini. Semoga dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini sekali lagi sahabat budaya larangan ini menjadi peringatan besar untuk kita ya. Soalnya kalau dilanggar nanti bisa kena pamali. Oke, Richard pamit, terima kasih juga Ibu ya. Om Iqbal terima kasih. Sahabat budaya kita berada sampai di sini, nanti kita ketemu lagi dengan lewat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar. Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk
seluruh Indonesia. RRI menyapa